Rendra, seorang pria muda berusia 28 tahun, dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dan bertanggung jawab. Ia bekerja sebagai seorang arsitek di sebuah firma terkenal di kota. Meski memiliki kehidupan yang cukup mapan, ia merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Kehadiran seseorang yang dapat melengkapi separuh jiwanya. Setelah sekian lama mencari, ia bertemu dengan Salsabila, seorang wanita sederhana namun memiliki kepribadian yang luar biasa. Salsabila adalah seorang guru mengaji di lingkungannya, terkenal karena akhlaknya yang mulia. Hati ini rapuh, penuh harapan, ku serahkan semua. Awalnya, Rendra bertemu Salsabila secara kebetulan di sebuah acara pengajian. Pesona wanita itu, baik dari tutur kata maupun kesantunannya, membuat Rendra yakin bahwa ia adalah calon pendamping yang tepat. Dengan tekad yang kuat, ia meminta restu keluarganya untuk melamar Salsabila. Namun, harapan Rendra pupus ketika lamaran itu ditolak. Salsabila dengan tegas, namun penuh kelembutan, berkata, "Maafkan saya, Mas Rendra. Saya tidak pantas menerima lamaran Anda." Kata-katanya begitu sederhana, tetapi terasa berat di hati Rendra. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Salsabila, tetapi ia tidak berani memaksa wanita itu untuk menjelaskan lebih jauh. Setelah penolakan itu, Rendra mencoba melanjutkan hidup. Namun, bayang-bayang Salsabila terus menghantui pikirannya. Ia merasa ada alasan yang lebih mendalam di balik penolakan tersebut. Takdir pun seperti bermain-main dengannya ketika ia mendengar kabar tentang kehidupan pribadi Salsabila dari seorang teman lama. "Aku dengar Salsabila tinggal bersama adik-adiknya yang yatim piatu," kata temannya. Orang tua mereka meninggal beberapa tahun lalu, dan sejak itu Salsabila mengambil peran sebagai orang tua sekaligus kakak bagi mereka. Dia bahkan rela mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi mereka. Rendra merasa hatinya berdesir mendengar cerita itu. Ia kagum sekaligus merasa bersalah karena tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Dalam hatinya, ia bertekad untuk membantu Salsabila, meski itu berarti ia harus mengesampingkan perasaannya. Setelah mengetahui alasan di balik penolakan Salsabila, Rendra merasa terpanggil untuk membantu. Diam-diam, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Salsabila. Ia mendapatkan informasi bahwa Salsabila tinggal di rumah kecil di pinggiran kota bersama 3 adik laki-lakinya, Farid, Akmal, dan Ilham, yang masing-masing berusia 16, 12, dan 8 tahun. Kehidupan mereka sederhana, bahkan seringkali kekurangan. Rendra tidak ingin langsung menawarkan bantuan karena khawatir akan melukai harga diri Salsabila. Sebagai gantinya, ia mendekati keluarga itu dengan cara yang halus. Ia mulai sering mengunjungi lingkungan tempat tinggal Salsabila, mengajak anak-anak bermain, bahkan membantu di masjid setempat. Tanpa disadari, ia mulai menjadi figur yang dekat dengan adik-adik Salsabila. Suatu hari, Ilham, si bungsu, bercerita kepada Salsabila. "Kak, tadi ada Kak Rendra. Dia main bola sama aku dan Farid. Kakaknya baik banget ya." Salsabila mendengar nama itu dan hatinya berdebar. Ia mengenali siapa Rendra, pria yang pernah melamarnya. Ia merasa bingung mengapa Rendra terus mendekat meski ia telah menolak. Namun, ia memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh. Baginya, fokus utama tetaplah menjaga adik-adiknya. Sementara itu, Rendra diam-diam membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga Salsabila. Ia meminta izin pada ketua RT untuk memperbaiki fasilitas umum di lingkungan tersebut, termasuk jalan yang rusak di dekat rumah Salsabila. Ia juga menghubungi beberapa teman bisnis untuk menawarkan pekerjaan paruh waktu bagi Farid, anak tertua di keluarga itu. Semua dilakukan tanpa menyebutkan namanya.
Namun, Salsabila mulai curiga. Ia mendapati Rendra sedang berbicara dengan ketua RT tentang proyek perbaikan lingkungan. Dengan nada tegas, ia mendekati Rendra. "Mas Rendra, apa yang sebenarnya Anda lakukan?" tanyanya dengan tatapan penuh tanya. Rendra tersenyum lembut. "Saya hanya ingin membantu, Mbak Salsabila. Tidak lebih." Salsabila terdiam, bingung harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa terharu atas perhatian Rendra. Di sisi lain, ia takut jika bantuan ini akan membuatnya merasa berutang budi. Hari-hari berlalu, dan perhatian Rendra semakin besar terhadap keluarga Salsabila. Ia sering membantu anak-anak dengan pelajaran mereka, bahkan memperbaiki atap rumah Salsabila yang bocor. Farid mulai menganggap Rendra sebagai kakak laki-lakinya, sedangkan Akmal dan Ilham merasa sangat nyaman bersamanya. Namun, keadaan ini justru membuat Salsabila semakin gelisah. Ia merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan Rendra terus berkorban untuk keluarganya. Ia mengajak Rendra berbicara di halaman rumah. "Mas Rendra, terima kasih atas semua yang sudah Anda lakukan untuk saya dan adik-adik," ujar Salsabila dengan nada serius. "Tapi saya tidak bisa menerima ini semua. Saya tidak ingin menjadi beban bagi Anda." Rendra menatap Salsabila dengan lembut. "Mbak Salsabila, apa yang saya lakukan ini bukan karena ingin membebani Anda. Saya hanya ingin membantu. Jika Anda merasa keberatan, anggap saja ini sebagai bentuk ibadah saya." Salsabila terdiam. Kata-kata Rendra menyentuh hatinya, tetapi ia masih merasa ragu. Di sisi lain, Rendra merasa waktunya sudah tiba untuk mengungkapkan perasaannya lagi. "Mbak Salsabila," katanya perlahan, "saya ingin melamar Anda lagi. Tapi kali ini bukan hanya untuk Anda. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Saya ingin menjadi kakak bagi Farid, Akmal, dan Ilham. Izinkan saya untuk menjaga kalian." Hati Salsabila bergetar mendengar lamaran itu. Ia tahu Rendra tulus, tetapi ia masih dihantui oleh rasa tidak pantas. Dalam sunyi malam yang sepi, hati ini terbelah penuh arti. Cinta yang tumbuh namun terhalang oleh takdir yang tak terjangkau tangan. Kita dipertemukan di sini, tapi rencananya lebih tinggi. Di antara harapan dan doa, kita belajar menerima takdir cinta dalam dekapan doa. Meski jarak memisahkan kita, kita percaya Allah punya rencana yang terbaik untuk kita berdua. Takdir cinta dalam dekapan doa, langkah kita tak akan pernah sia-sia. Dengan sabar dan penuh keyakinan, cinta kita akan berbuah indah. Di tengah kebimbangan Salsabila, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Farid jatuh sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Rendra langsung mengambil inisiatif untuk membantu biaya pengobatan. Namun, saat proses administrasi, Salsabila mengetahui bahwa selama ini Rendra diam-diam telah mengeluarkan banyak biaya untuk keluarganya. Salsabila merasa hancur. Ia merasa Rendra telah berkorban terlalu banyak, sementara ia sendiri tidak dapat memberikan apapun sebagai balasan. Dalam kepanikan, ia memutuskan untuk menjauh dari Rendra. Namun, Rendra tidak menyerah. Ia menemui Salsabila di rumah sakit dan berkata, "Mbak Salsabila, tolong jangan salah paham.
Saya tidak pernah mengharapkan apapun dari Anda. Saya melakukan ini karena saya peduli, karena saya ingin melihat keluarga ini bahagia. Pada saat itu, Farid yang mulai sadar dari sakitnya, berkata kepada kakaknya, "Kak, aku ingin Kak Rendra jadi kakak ipar kita. Dia sudah seperti keluarga sendiri." Air mata Salsabila jatuh mendengar permintaan adiknya. Ia menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Setelah melewati berbagai rintangan, Salsabila akhirnya menerima lamaran Rendra. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana di masjid setempat, dihadiri oleh tetangga dan teman-teman dekat. Setelah menikah, kehidupan keluarga itu berubah. Dengan dukungan Rendra, Farid dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi, Akmal menemukan bakatnya dalam olahraga, dan Ilham tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh percaya diri. Namun, kebahagiaan mereka tidak hanya datang dari hal-hal materi. Salsabila merasa bahwa kehadiran Rendra membawa ketenangan dan kebahagiaan yang selama ini hilang dari hidupnya. Ia pun berjanji dalam hati untuk menjadi istri dan ibu yang terbaik bagi keluarganya. Kisah mereka menjadi inspirasi di lingkungan setempat. Banyak orang yang kagum pada ketulusan Rendra dan pengorbanan Salsabila. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang dua orang, tetapi tentang menyatukan keluarga dan membangun kehidupan bersama. Dalam sunyiku melangkah, mencari arti hidup ini. Ku temui cahaya cinta mengalir dalam hati. Bukan harta, bukan rupa, yang sejati adalah jiwa. Keikhlasanmu mengajarkan arti cinta yang sebenarnya. Kau relakan dirimu demi perjuangan hidupmu. Air mata dan doa jadi saksi perjuanganmu. Ya Allah, kuatkanlah dia yang tulus menjaga cinta. Di bawah naungan rahmat-Mu, satukan hati yang rindu. Dalam setiap doaku sebut namanya. Semoga cinta-Mu selalu bersamanya. Lelahmu tak pernah usai, namun senyum tetap terukir. Hidup kau pikul sendiri, lelah tak pernah kau pikir. Kini ku tahu arti cinta, pengorbanan tanpa pamrih. Kau ajarkan aku setia, walau semua terasa perih.